Kelompok Xiao yang terkejut ketika 5 sosok misterius muncul di depan pohon kuno Bodhisattva. Mereka bukan manusia hidup, melainkan 5 boneka Bansheng, elit puncak dunia yang dulunya kuat namun kini dipaksa menjadi alat. Pemandangan itu mengguncang semua pihak, terlebih Hun Yu yang mengenali salah satunya sebagai leluhur klannya yang hilang berabad-abad lalu. Kesadaran bahwa pohon kuno mampu mengubah Bansheng menjadi boneka membuat suasana semakin mencekam. Meski menyadari bahayanya, Xiao Yan menolak mundur. Ia menyusun strategi. Setiap kelompok faksi harus menghadapi satu boneka, sementara kelompoknya sendiri menahan salah satunya. Semua pihak sepakat, sebab menyerah berarti kehilangan hati Bodhisattva yang sangat berharga. Ketegangan pecah saat Xiao Yan maju. Seketika, boneka Bansheng bereaksi, melancarkan serangan telapak tangan yang mampu merobek ruang. Xiao Yan bertahan dengan pilar lava, namun serangannya hampir tak memberi dampak. Untungnya, rekan-rekan lain segera memperkuatnya dengan hujan pilar Douki. Meski boneka itu tetap tak tergoyahkan, pertempuran sengit menyebar ke seluruh dataran. Hun Yu dan klannya menghadapi leluhur mereka yang telah berubah menjadi boneka tanpa jiwa, dengan teriakan getir ingin membebaskannya dari penderitaan. Jiu Feng serta faksi lain juga meluncurkan serangan besar-besaran, dan seluruh medan dipenuhi tabrakan Douki yang menggelegar. Namun, kekuatan boneka-boneka ini begitu menakutkan, serangan yang cukup menghancurkan Douzun puncak, hanya membuat tubuh mereka sedikit berguncang. Di sisi Xiao Yan, pertempuran berlangsung sengit. Gu Hua dan Gu Xing terluka parah setelah terpental akibat serangan balik. Xiao Yan menyadari satu-satunya cara adalah menghancurkan kepala boneka. Dengan King Kong Glass Body, ia melancarkan pukulan dahsyat ke kepala boneka, menimbulkan retakan. Namun, serangan baliknya membuat tubuh Xiao Yan hampir remuk. Beruntung ia terlindungi oleh armor kuno dan teknik tubuhnya. Xiao Yan segera memerintahkan semua orang fokus menyerang kepala. Sun Er, Gu Qingyang, serta para ahli lain bersamaan melancarkan teknik puncak mereka. Great Silent Destruction Finger, petir Cailin, serta serangan Douki gabungan lainnya. Hujan serangan itu menghantam kepala boneka secara bersamaan. Retakan yang sebelumnya dibuat Xiao Yan akhirnya tak mampu menahan tumpukan energi destruktif. Dengan ledakan dahsyat, kepala boneka Bansheng hancur lebur, menandai keberhasilan mereka meruntuhkan salah satu ancaman terbesar. Namun, masih ada 4 boneka Bansheng lainnya yang sama mengerikannya, dan pertempuran baru saja dimulai. Pertarungan sengit melawan boneka Bansheng akhirnya mencapai puncaknya. Setelah dihujani serangan dahsyat, kepala boneka terakhir yang dihadapi Xiao Yan meledak, tubuhnya menua dan berubah menjadi debu. Xiao Yan kembali ke wujud aslinya, kelelahan namun tetap waspada. Di sisinya, hanya dia dan Sun Er yang selamat tanpa luka berat, sementara Gu Qingyang dan yang lain mengalami cedera serius. Untuk memulihkan kekuatan, Xiao Yan segera mengeluarkan pil obat dan menyuruh semua orang beristirahat, sementara ia sendiri berjaga. Sementara itu, di medan lain, kelompok-kelompok besar seperti Hall of Souls, suku Heaven Demon Phoenix, dan aliansi lain juga berjuang keras melawan boneka Bansheng masing-masing. Ada yang berhasil menekan boneka, ada pula yang kehilangan banyak anggota akibat kurangnya kerjasama. Xiao Yan menolak ajakan Sun Er untuk ikut campur, menyadari bahwa para pesaing ini bisa berubah menjadi musuh setelah ancaman boneka lenyap. Ia menyimpulkan bahwa boneka-boneka ini dulunya benar-benar Bansheng sejati yang dijadikan alat oleh pohon kuno Bodhisattva, sebuah tanda betapa berbahayanya pohon tersebut. Pertempuran berakhir satu persatu. Hun Yu, dengan wajah datar yang tiba-tiba berubah ramah, berhasil menghancurkan bonekanya. Kelompoknya segera duduk untuk memulihkan tenaga. Suku Heaven Demon Phoenix juga menang, namun harus membayar dengan 3 korban elit. Sementara itu, kelompok-kelompok lain bahkan harus mempertaruhkan nyawa, mengorbankan banyak orang untuk menghancurkan boneka terakhir. Setelah semua boneka musnah, suasana menjadi tegang. Semua orang sadar ujian sejati baru saja dimulai, pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan memperingatkan mereka yang belum mencapai tingkat Douzun bintang 6 agar tidak melanjutkan, karena bahaya di depan jauh lebih mematikan. Beberapa sekutu memilih mundur, sementara Xiao Yan, Sun Er, Yun Yun, Gu Qingyang, dan yang lainnya bersiap maju. Godaan Bodhisattva Heart membuat semua orang bergerak. Kelompok Xiao Yan yang pertama melangkah, diikuti Hun Yu, Jiu Feng, dan sisa kelompok lain. Meski tubuh mereka penuh luka, tak ada yang rela pulang dengan tangan kosong setelah membayar harga begitu mahal. Saat rombongan mencapai dasar pohon, mereka benar-benar terpesona oleh ukurannya yang menjulang ribuan kaki, penuh cahaya kehidupan. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya terang meletus dari batang pohon. Pilar energi melilit kelompok Xiao Yan dan beberapa yang berada terdekat.
Semua terkejut ketika mendapati Douki mereka tiba-tiba lenyap, membuat mereka tak berdaya. Dalam sekejap, cahaya itu menyusut kembali ke dalam pohon, menyeret orang-orang yang terjebak bersamanya. Xiao Yan, Sun Er, dan seluruh kelompoknya lenyap tanpa jejak. Hanya cahaya samar yang tersisa di udara. Nalanian Ran, yang menyaksikan kejadian itu, menatap kosong ke arah tempat mereka menghilang. Wajahnya langsung memucat, menyadari bahwa perjalanan ke dalam pohon kuno Bodhisattva baru saja dimulai, dan bahaya sebenarnya menanti di dalamnya. Xiao yang tiba-tiba mendapati dirinya di dunia serba putih, sendirian dan kebingungan. Sebuah cincin cahaya muncul, membawanya ke padang rumput luas yang ia kenali sebagai wilayah kuno Wastelan. Namun, suasana sepi menimbulkan keganjilan. Tiba-tiba, binatang buas bermata merah menyerang dari segala arah. Dengan satu gerakan tangan, Xiao yang menyaksikan kekuatan tak terbayangkan meledak dari tubuhnya, energi yang memusnahkan ribuan binatang seketika. Ia terkejut mendapati kekuatan itu mirip Dou Sheng, sesuatu yang selama ini ia idamkan. Terhanyut dalam euforia, ia menguji kekuatan tersebut dengan serangan dahsyat, membuat pasukan binatang lenyap menjadi debu. Di tengah kegembiraannya, muncul kelompok Hun Yu. Mata Xiao yang berubah merah, dipenuhi niat membunuh. Dengan mudah ia menghancurkan ruang sekitar mereka, menjadikan Hun Yu dan pengikutnya bubur darah. Dengan kekuatan yang begitu absolut, Xiao yang berteriak lantang bahwa ia akan menghancurkan Hall of Souls dan klan Hun, mewujudkan dendamnya. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin ia dibutakan oleh amarah dan kehausan darah. Ribuan binatang dan wilayah luas hancur tanpa ampun. Ketika ia tiba di tepi Wastelan dan menatap sebuah kota, keraguan samar muncul, seolah ada yang tidak beres. Saat itulah benih Bodhisattva dalam cincin penyimpanannya memancarkan aura dingin, menetralkan kabut merah dalam pikirannya. Xiao yang tersadar, semua yang ia alami hanyalah ilusi mematikan dari pohon kuno Bodhisattva. Ia memahami, banyak ahli yang sebelumnya masuk telah terjebak dalam halusinasi ini, akhirnya kehilangan jiwa dan berubah menjadi boneka tanpa kehidupan. Saat ilusi pecah, Xiao yang mendapati dirinya di hadapan pohon kuno berwarna zamrud yang memancarkan kekuatan hidup luar biasa. Dari pohon itu muncul cahaya, memperlihatkan bahwa Sun Er, Hun Yu, dan yang lain juga sedang terjebak dalam ilusi mereka masing-masing. Pohon kuno Bodhisattva kembali bergetar, memunculkan gambaran seorang pria berbaju hitam. Aura yang terpancar begitu kuat hingga membuat jiwa Xiao yang bergetar ketakutan. Ia terdiam, karena hanya satu sosok legendaris yang bisa menebar tekanan seperti itu. Seorang Doudi. Xiao yang terlempar dalam ilusi pohon kuno Bodhisattva dan menyaksikan sebuah pemandangan prasejarah. Seorang elit Doudi berpakaian hitam bertempur melawan pohon kuno Bodhisattva yang menjulang setinggi 100.000 kaki. Pertarungan mereka begitu dahsyat hingga langit runtuh. Namun, pohon kuno tidak sendirian, muncul sosok Doudi misterius lain yang ikut menyerang. Dengan kekuatan gabungan keduanya, Doudi berpakaian hitam akhirnya dihancurkan hingga tubuh dan jiwanya lenyap. Meski begitu, sebelum mati, sisa emosi negatif Doudi hitam justru meresap masuk ke pohon kuno. Sejak saat itu, semangat murni pohon perlahan tercemar dan berubah gelap, menciptakan sisi jahat serta ilusi mematikan yang menjebak banyak ahli sepanjang zaman. Xiao Yan sadar, saat ini pohon kuno sebenarnya memiliki dua roh terpisah. Satu asli, satu lagi terbentuk dari kegelapan Doudi. Cahaya dari gugus ilusi kemudian menyatu dengan Xiao Yan, memberinya informasi kuno tentang asal-usul pohon kuno Bodhisattva. Ia mengerti bahwa pohon ini, meski luar biasa, tidak pernah benar-benar memiliki kecerdasan penuh, hanya insting untuk bertahan dan menyerang. Kerusakan akibat pertempuran Doudi membuat ukurannya menyusut drastis, dari 100.000 kaki menjadi hanya 10.000 kaki seperti sekarang. Pohon kuno kemudian berbicara dengan gerakan tubuh, seakan memohon bantuan Xiao Yan untuk mengusir roh jahat itu. Xiao Yan tertegun, bagaimana mungkin ia, hanya seorang Douzun bintang 9, bisa membersihkan emosi negatif Doudi? Itu jelas di luar kemampuannya. Namun, pohon kuno menunjukkan sebuah cara, menggunakan benih Bodhisattva untuk memurnikan kegelapan. Saat Xiao Yan ragu, pohon kuno justru memunculkan lebih dari 20 benih Bodhisattva murni di hadapannya. Benda langka yang di luar sana cukup untuk membuat banyak ahli tergila-gila. Godaan besar itu hampir membuat Xiao Yan ingin kabur bersama semuanya. Tapi ia menahan diri, pohon kuno bisa membunuhnya dengan mudah. Akhirnya, Xiao Yan mengalah. Ia memanggil Heavenly Flame miliknya dan mulai memurnikan benih Bodhisattva ke dalam energi murni. Prosesnya amat sulit, menguras Douki hingga ia nyaris kehabisan tenaga, tetapi sedikit demi sedikit aura gelap dalam pohon kuno melemah.
Uap hitam yang menjadi sisa emosi Dou di akhirnya menipis dan lenyap. Xiao Yan jatuh lelah, keringat bercucuran. Ia tak sanggup melanjutkan pemurnian dan meminta waktu untuk beristirahat. Pohon kuno seakan mengerti, lalu membentuk sebuah futon hijau dari cahaya dan mendudukkan Xiao Yan di atasnya. Begitu tubuhnya menyentuh futon, gelombang energi murni menakutkan menyerbu ke dalam dirinya, membuka seluruh pori-pori dan meresap ke jiwa, seolah memberinya kesempatan untuk pemulihan sekaligus peningkatan besar. Setelah pertempuran melelahkan, tubuh Xiao Yan kembali dipulihkan oleh pohon kuno Bodhisattva, yang memuntahkan energi murni tanpa batas. Energi ini tidak hanya memulihkan Douki-nya, tetapi juga memperluas kapasitas penyimpanan Douki di tubuhnya, kemampuan yang bahkan mampu mengatasi hambatan besar menuju level Dousheng. Xiao Yan terkejut sekaligus kagum, menyadari bahwa pohon ini adalah air mancur Douki yang tak pernah kering. Di bawah dorongan pohon itu, Xiao Yan melanjutkan penyempurnaan benih Bodhisattva. Api langitnya membakar benih-benih satu demi satu, mengubahnya menjadi energi segar yang mengalir ke tubuh pohon dan sekaligus menghapus uap hitam yang mewakili emosi negatif. Setiap kali Douki-nya habis, pohon itu mengisinya kembali, membuat Xiao Yan terus-menerus berada dalam lingkaran penyempurnaan tanpa henti. Waktu berlalu tanpa terasa. Xiao Yan sudah menyempurnakan puluhan benih Bodhisattva, sesuatu yang di mata orang luar merupakan harta tak ternilai, namun kini baginya menjadi rutinitas membosankan. Meski begitu, hasilnya luar biasa. Douki dalam tubuhnya kini berkali lipat lebih padat dan kuat dari sebelumnya. Akhirnya, setelah benih terakhir habis, uap hitam dari pohon benar-benar menghilang. Pohon kuno Bodhisattva bergetar, memancarkan cahaya hijau menyilaukan dan menebarkan kekuatan hidup yang lebih pekat. Pohon itu kini tampak agung, damai, dan tanpa jejak aura dingin yang sebelumnya mengancam. Bahkan, salah satu cabang pohon menyentuh kepala Xiao Yan seolah menunjukkan rasa syukur dan kegembiraan. Namun kelelahan jiwa Xiao Yan akhirnya mencapai batas. Meski Douki-nya terus dipulihkan, rasa letih spiritual tak bisa ditahan. Ia tertidur di bawah pohon. Saat itu, cabang-cabang pohon menyelubunginya, menarik tubuhnya masuk ke batang, hingga ia tampak seperti patung duduk di dalam pohon. Bersamaan dengan itu, pohon kuno Bodhisattva memancarkan cahaya zamrud yang mengoyak ruang. Dari celah spasial itu, para peserta lain, Sun Er, Hun Yu, Gu Qingyang, dan yang lain, terhempas keluar dari ilusi yang sebelumnya menahan mereka. Mereka semua gemetar, sadar bahwa jika tidak ada perubahan mendadak, mereka bisa terjebak selamanya dalam tipuan mematikan pohon itu. Kini, mereka berdiri di hadapan pohon hijau raksasa, terkejut melihat sosok Xiao Yan yang tertidur di dalam batang. Sun Er hampir menyerbu maju, tetapi ditahan oleh Gu Qingyang yang mengingatkannya bahwa ini mungkin sebuah peluang besar, bukan bahaya. Sun Er kemudian teringat legenda kuno. Pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta, hati Bodhisattva, benih Bodhisattva, dan yang terakhir, sebuah rahasia paling misterius. Kesempatan memahami hakikat dunia melalui pohon ini, bahkan mengalami ratusan reinkarnasi. Legenda mengatakan, siapapun yang mampu melewati pengalaman ini mungkin dapat menyentuh tingkat legendaris Doudi, kekuatan puncak yang hanya ada dalam mitos.